Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindia Nirmala, mahasiswa semester 3 Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas 1 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, analisis artikel tentang isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan. Yang kedua, analisis artikel tentang pendidikan berwawasan multikultural. Yang ketiga, analisis artikel tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Yang keempat, analisis artikel internasional tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Artikel yang pertama berjudul Budaya Sekolah dalam Membentuk Karakter dalam Pembelajaran IPS di kelas 6 SD Negeri 1 Cilangkap. Adapun poin-poin penting dalam artikel tersebut terkait tentang isu sosial politik yaitu yang pertama, sekolah memiliki wewenang dalam membuat kebijakan sekolah dan regulasinya. Yang kedua, mengintegrasikan nilai luhur Pancasila ke dalam pendidikan. Yang ketiga, keterlibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kesetaraan terhadap semua siswa untuk mendapatkan pendidikan. Adapun isu sosial budaya pada artikel tersebut yang pertama yaitu budaya sekolah yang positif dijadikan kebiasaan. Yang kedua, salah satu nilai karakter yang dibangun adalah toleransi. Yang ketiga, pembelajaran dirancang dalam kelompok. Yang keempat, mengintegrasikan nilai budaya dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, literasi sebagai bagian dari budaya yang mendukung kemampuan budaya siswa. Dari artikel tersebut, kesimpulannya yaitu SD Negeri 1 Cilangkap dalam isu sosial politik membuat kebijakan untuk mengintegrasikan nilai luhur Pancasila dalam pembelajaran dengan melibatkan orang tua dan memastikan semua siswa mendapatkan keadilan dalam pembelajaran. Selain itu, peran krusial dalam pembangunan karakter melalui aspek sosial budaya dengan memberikan pemahaman tentang norma, kebiasaan, toleransi, dan kerjasama. Kaitan artikel tersebut dengan yang terjadi di tempat saya bekerja yaitu di SD Islam Al-Ikhlas. Yang pertama tentang isu sosial politik yaitu satu sekolah membuat kebijakan sendiri dengan menyesuaikan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, dalam pembelajaran selalu mengaitkan nilai Pancasila dan nilai Islami. Yang ketiga, melibatkan orang tua dalam berbagai pembelajaran dan kegiatan. Di sekolah kami ada kegiatan guru tamu. Guru tamu bekerja sama antara orang tua untuk menjelaskan pembelajaran atau materi-materi yang disampaikan untuk siswa. Selanjutnya, siswa laki-laki dan perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam mengikuti pembelajaran. Adapun isu sosial budayanya, yang pertama, SD Islam Al-Ikhlas memiliki 7 tata nilai yang terus kami tanamkan ke dalam diri anak-anak. Yang pertama adalah amanah, disiplin, cerdas, kerjasama, visioner, kreatif, dan peduli. Selanjutnya, mengintegrasikan nilai budaya dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, membiasakan siswa untuk melakukan literasi di kelas dan literasi di perpustakaan. Selanjutnya, artikel yang kedua yaitu berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Peserta Didik. Adapun informasi-informasi penting dari artikel tersebut terkait tentang strategi implementasi pendidikan multikultural di SD. Pertama, mengintegrasikan nilai multikultural dalam pembelajaran dengan memanfaatkan cerita rakyat, sejarah-sejarah suatu daerah, sejarah suatu tempat, dan lain-lain. Yang kedua, mengadakan kegiatan festival budaya, pameran, atau pertukaran budaya. Selanjutnya, guru menjadi aktor utama, menjadi pemeran paling penting dalam menanamkan nilai-nilai multikultural. Maka, guru-guru perlu dibekali oleh pelatihan-pelatihan. Yang keempat, metode pembelajaran dilaksanakan dengan kolaboratif, bisa dengan role play atau proyek-proyek budaya. Tujuannya untuk mengembangkan empati dan kerjasama siswa. Selanjutnya dari artikel tersebut dijelaskan juga dampak pendidikan multikultural terhadap keterampilan sosial. Yang pertama, meningkatkan empati siswa terhadap orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, keterampilan komunikasi dengan bahasa yang
yang santun dan efektif terus meningkat di dalam diri anak-anak. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kolaborasi antar siswa. Yang keempat, pengurangan stereotip dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar menjadi fondasi penting, fondasi yang paling dasar untuk pembentukan karakter moral, meningkatkan keterampilan sosial dalam segi empati, komunikasi, kolaborasi, dan membangun siswa yang memiliki rasa toleransi yang tinggi, inklusif, dan siap menghadapi masyarakat global. Kaitan isi artikel tersebut dengan yang terjadi di sekolah tempat saya bekerja, yaitu di SD Al-Ikhlas, terkait tentang implementasi pendidikan multikultural. Yang pertama, guru-guru dalam menjelaskan pembelajaran selalu memasukkan cerita-cerita rakyat, sejarah daerah, baik itu dalam pembelajaran bidang studi atau jam pelajaran literasi. Yang kedua, siswa dan guru mengikuti kegiatan festival budaya dan pertukaran budaya. Yang ketiga, guru mendapatkan pelatihan untuk lebih memahami nilai-nilai multikultural dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, menggunakan beragam metode kolaboratif, role play, dan proyek budaya dalam kegiatan pembelajaran siswa. Adapun dampak pendidikan multikultural yang dirasakan di SD Islam Al-Ikhlas, yang pertama, empati siswa semakin terus terasa. Yang kedua, keterampilan komunikasi dengan bahasa yang santun dan efektif itu sangat terlihat jelas pada diri siswa. Yang ketiga, siswa lebih percaya diri dalam berkolaborasi, baik itu dengan teman di kelasnya ataupun dalam lingkup yang lebih besar lagi. Yang keempat, tidak adanya diskriminasi di lingkungan sekolah antara siswa laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya artikel ketiga, yaitu berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Information and Communication Technology atau ICT untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di sekolah dasar. Dari artikel tersebut terdapat poin peran media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama yaitu ICT dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Pembelajaran menjadi student center karena siswa diminta untuk ikut terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan kompetensi abad 21 di mana communication, collaboration, critical thinking, and creativity itu diperlukan sekali. Yang keempat, menjadi alat bantu komunikasi dalam proses pembelajaran, sarana pembelajaran interaktif, dan pendukung pembelajaran kontekstual. Adapun peran guru dalam pembelajaran berbasis ICT, yaitu yang pertama, guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai motivator, dan guru sebagai evaluator. Dari artikel tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berbasis ICT efektif meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa sekolah dasar, mendorong terciptanya pembelajaran aktif, interaktif, dan menyenangkan. Guru sebagai kunci keberhasilan penerapan ICT melalui kreativitas dan pengolahan media. Penguasaan ICT oleh guru dan siswa merupakan tuntutan penting. Hal yang harus terus dikembangkan, harus terus diasah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan pembelajaran abad ke-21. Nah, kaitan isi artikel tersebut dengan yang terjadi di SD Islam Al-Ikhlas, yaitu adanya implementasi pembelajaran berbasis ICT, yaitu pemanfaatan e-book. E-book ini bisa dimanfaatkan anak-anak untuk menjadi sumber belajarnya. E-book disediakan oleh perpustakaan digital SD Islam Al-Ikhlas. Yang kedua, ada video pembelajaran. Video pembelajaran biasanya diupload di media sosial, di YouTube, atau sharing antar guru. Yang berikutnya ada e-learning platform. E-learning platform yang kami gunakan sampai saat ini adalah Google Classroom, di mana siswa kelas 1 sampai siswa kelas 6 bergabung di setiap kelas-kelasnya dalam GCR tersebut untuk mengulang kembali pembelajaran-pembelajaran yang telah disampaikan di sekolah. Ada pula game edukasi, di mana game tersebut kami gunakan untuk melakukan assessment ataupun ice breaking. Selanjutnya ada podcast
SD Islam Al-Ikhlas yang berisikan informasi-informasi tentang pendidikan, tentang pembelajaran yang diupload di YouTube SD Islam Al-Ikhlas. Dan yang terakhir adalah aplikasi mobile yang berisikan komunikasi guru dengan orang tua, penilaian asesmen, jadwal-jadwal, dan lain-lainnya. Aplikasi mobile yang dimiliki SD Islam Al-Ikhlas adalah Alix Mobile. Yang terakhir adalah artikel yang berjudul Mobile Device Used in the Primary School Classroom and Impact on Pupil Literacy and Numeracy Attainment, a Systematic Review. Nah, dari artikel tersebut tujuan utamanya yaitu menilai dampak pengaruh perangkat mobile, tablet, smartphone, handheld console terhadap kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar usia 4-12 tahun. Poin-poin yang terdapat dalam artikel tersebut yaitu yang pertama, mengaitkan penggunaan perangkat mobile dengan teori-teori pembelajaran seperti behaviorisme, konstruktivisme, sosial konstruktivisme, dan teori motivasi belajar self-determination theory. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi hasil yaitu motivasi belajar dan keterlibatan siswa, keterampilan dan sikap guru terhadap teknologi, dukungan sekolah dan pelatihan profesional, serta akses terhadap perangkat dan infrastruktur digital. Penggunaan perangkat mobile berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah. Artikel tersebut dapat saya simpulkan bahwa perangkat mobile berpotensi meningkatkan hasil belajar literasi dan numerasi di sekolah dasar. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konteks, metode penerapan, dan kesiapan guru maupun sekolah. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada tugas 1. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.